Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Christian Marlis Barani dengan NIM 4212401 dari kelas Mekatronika Pagi B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kelima dari mata kuliah pemrograman berbasis komputer. Nah, di sini untuk percobaan pertama itu diminta untuk memaafkan array untuk optimasi variabel pada sebuah aplikasi Windows Form sederhana. Jadi untuk desainnya sendiri seperti ini, terdiri dari 3 grup box. Yang pertama ada grup box resistor, rangkaian, dan juga hasil. Di resistor sendiri terdapat 5 checkbox dan juga 5 textbox serta 5 label. Nah, untuk checkbox ini sendiri nanti kita bisa memilih bagian textbox mana saja yang kita inginkan untuk di input datanya. Lalu untuk bagian textbox-nya ini kita bisa memasukkan nilai yang kita inginkan. Lalu di grup box kedua yaitu grup box rangkaian terdapat pilihan seri atau paralel, di mana nanti kita bisa memilih hasil dari perjumlahan resistor ini bisa kita convert menjadi seri ataupun paralel. Untuk hitung sendiri, jika kita klik nanti akan hasil keluar di textbox terakhir ini. Untuk codingannya sendiri, di sini di awal kita buat checkbox CB resistor sama dengan new checkbox buka kurung 5 tutup kurung textbox buka kurung tutup kurung txt resistor sama dengan new textbox. Di bawah public form 1 yaitu ada installation component CB resistor 0 sampai CB resistor 4 sama dengan checkbox 1 sampai checkbox 5, dan juga txt resistor 0 sampai txt resistor 4 sama dengan textbox 1 sampai textbox 5. Lalu untuk void rangkaian seri ini kita bisa dapatkan dengan mengklik dua bagian seri ini. Nanti di dalamnya itu ada codingan integer i, r total sama dengan 0, for buka kurung i integer buka kurung i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil daripada 5, titik koma i plus plus. Di bawahnya ada if cb resistor i.checks. Lalu di bawahnya ada try r total tambah sama dengan convert.to integer 32 txt resistor i.text. Di bawahnya ada catch yang fungsinya untuk mengambil r total lebih sama dengan 0. Juga jangan lupa tambahkan textbox 6.text sama dengan r total .toString, yang dimana itu nanti untuk tempat hasilnya di akhirnya ini ya. Lalu ada void rangkaian paralel seperti yang seri tadi, tinggal diklikkan 2, nanti kita akan dibawa ke dalam sini. Di dalamnya ada integer i double r total sama dengan 0, for buka kurung i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari 5, titik koma i plus plus. Di bawahnya ada if cb resistor i.check try r total tambah sama dengan 1 per buka kurung convert.toTable buka kurung txt resistor i.text tutup kurung titik koma. Di bawahnya ada catch, lalu di bawahnya lagi ada r total tambah sama dengan 0. Di bawahnya ada r total sama dengan math.round buka kurung 1 per r total tutup kurung koma 3 tutup kurung. Di bawahnya lagi ada textbox 6.text r total .toString. Fungsinya sama, yaitu untuk hasilnya nanti di akhirnya. Lalu ada private void button 1, bisa didapatkan dengan mengklik dua button ini. Fungsi dari void ini sendiri untuk nantinya jika sudah diinput semua datanya dan dipilih rangkaian apa, jika diklik nanti bisa keluar hasilnya. Di dalamnya ada if buka kurung radio button 1.check tutup kurung rangkaian seri buka kurung titik koma else if buka kurung radio button 2.check tutup kurung rangkaian paralel buka tutup kurung dot koma else. Di bawahnya lagi ada message.show, pilih jenis rangkaian terlebih dahulu,
peringatan, message button .ok, message button icon .warning. Lalu untuk yang kedua ini, di percobaan kedua, untuk di percobaan pertama ini, mari kita jalankan saja programnya dan mari kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul. Kita samakan saja dengan yang diminta di modul. Kita pilih semua checkbox-nya. Lalu di textbox pertama kita pilih 100, lalu selanjutnya 200, 470, 330, 560. Kita pilih rangkaian seri, lalu kita hitung. Hasilnya sesuai, yaitu 1660, yang dimana artinya codingan yang kita buat itu sudah benar. Lalu kita akan lanjut ke tugas yang kedua, praktikum yang kedua. Di sini diminta untuk membuat aplikasi sederhana untuk menggambar objek 2 dimensi pada sebuah panel yang diletakkan pada form. Nah, untuk hasilnya sendiri itu akan menjadi seperti ini. Terdapat 3 group box. Yang pertama ini dalamnya ada X dan juga Y. Lalu di group box kedua yang diberi nama group box garis, terdapat X1, X2, Y1, dan Y2. Nah, X1 dan Y1-nya ini nantinya akan berfungsi untuk menjadi titik koordinat awal dari garisnya, sedangkan X1, X2 dan Y2 itu akan menjadi titik akhir dari koordinat garis tersebut. Untuk gambar garis ini, nanti jika kita klik, nanti akan keluar garis. Lalu di checkbox kedua yaitu ada persegi, checkbox persegi. X dan Y-nya ini akan menjadi titik koordinatnya. Width dan height-nya ini akan menjadi lebar dan juga tingginya. Yang dimana jika kita klik nanti gambar persegi, maka nanti akan muncul gambar persegi. Sedangkan untuk reset panel ini nantinya akan mereset panelnya dan membuat panel ini menjadi kosong seperti semula. Untuk tebal garisnya ini berfungsi untuk menentukan tebal garisnya. Ini adalah codingannya. Ya, di awal kita buat private graphic, obj graphic, dan juga boolean should paint sama dengan false. Lalu di private void pertama yaitu di form 1, kita bisa mendapatkannya dengan cara mengklik bagian ini, maka akan dibawa ke sini dan di dalamnya akan kita masukkan obj graphic sama dengan panel 1 .creative graphic. Lalu di private void selanjutnya itu ada private void button 1, yang dimana kita bisa dapat dengan cara mengklik dua button pertama ini, dan di dalamnya kita masukkan panel 1 .refresh. Di private void kedua ini, button kedua sama seperti di button 1, kita klik saja button kedua ini, maka kita akan dibawa ke bagian void ini. Di dalamnya ada try obj graphic .drawLine buka kurung new pen color .green. Nah, color .green ini nantinya akan memberikan warna garis untuk bagian garisnya itu berwarna hijau. Lalu convert to integer 16 buka kurung textbox 7 text convert to integer textbox 3 text convert to 16 buka kurung textbox 4 text. Di bawahnya sama, untuk di bawahnya ini yang pertama textbox 5 dan di keduanya ini textbox 6. Lalu private void ketiga, private void button 3 itu sama juga, kita dapat dengan mengklik 2 kali
button ketiga, yang dimana di dalamnya kita masukkan objgraphic.draw rectangle, yang dimana nanti hasilnya itu akan menjadi gambar persegi, buka kurung new pen, buka kurung color dark orange. Nantinya garisnya ini akan berwarna orange gelap, lalu comma float dot parse buka kurung textbox 7.text. Di bawahnya ada lanjutannya ada convert dot to integer 16, buka kurung textbox 8.text, tutup kurung, convert dot to in 16, buka kurung textbox 9.text. Selanjutnya sama, tapi yang pertamanya itu menjadi textbox 10, keduanya textbox 11. Nah, lalu ada private void panel mouse move. Nah, untuk private void panel mouse ini bisa kita dapatkan dengan cara membuka di bagian properties dari panelnya, di bagian ke sini. Nah, ini ada mouse down, mouse enter, mouse hover, mouse lift, mouse move, and mouse up. Sedangkan untuk di tugas ini kita menggunakan mouse down, mouse move, dan juga mouse up. Nah, di dalam codingannya untuk yang mouse move ini ada if show pane try objgraphic dot file ellipse buka kurung new solid brush dot color dot red, tutup kurung dot i dot x buka kurung i dot y convert to in textbox 1 dot text convert dot to in 16 textbox 2. Nah, di bawahnya kita buat cache supaya bisa mengambil datanya, yaitu textbox 1 dot text sama dengan textbox 2 dot text sama dengan 0. Lalu untuk private void ke mouse keduanya itu ada mouse up, di dalamnya ada show pin sama dengan false. Private void panel mouse yang ketiganya itu ada mouse down, di dalamnya ada if buka kurung i dot button sama dengan mouse button dot left tutup kurung show pane sama dengan true. Jadi mari kita coba kita sebarankan saja. Nah, kita sesuaikan dengan data yang diinginkan dari modul. 5, Y5, X15, Y15, X2 100, Y2 100. Untuk bagian persegi X5, Y5, white-nya 150, height-nya 50. Lalu untuk tebal garisnya itu 5. Kita coba klik gambar garis, maka muncul gambar garis berwarna hijau dengan di sini titik awalnya 5 dan titik akhirnya 100. Lalu kita gambar juga persegi, muncul gambar persegi berwarna hijau. Lalu kita coba klik reset panel, maka panelnya pun hilang. Ya, itu saja. Sekarang mari kita lanjut ke yang ketiga, percobaan yang ketiga. Nah, di percobaan ketiga ini kita diminta untuk membuat aplikasi sederhana yang memanfaatkan array untuk menampung data random, kemudian menampilkan data tersebut ke panel sehingga akan terlihat seperti menggambarkan data pada sebuah grafik. Nah, desainnya itu seperti ini, hanya terdapat satu group box yang diberikan nama data, lalu dalamnya ada button pertama yang saya buat dengan nama data baru, lalu terdapat 10 label. Dari data 1 sampai data 5 ini label pertama, tapi untuk di bagian desainnya namanya itu saya ganti menjadi data 0 sampai data 4. Sedangkan di bagian 0-nya ini saya berikan nama labelnya itu
Di dalamnya itu ada label 6 sampai label 10. Lalu di sini ada button kedua yang grafik, yang dimana jika nanti kita klik maka akan muncul grafik yang disesuaikan dari titik koordinatnya. Untuk codingannya diawali dengan private graphic obj graphic titik koma label buka kurung tutup kurung data sama dengan new label buka kurung 5 tutup kurung titik koma. Nah, di public form pertama di dalamnya ada initialize component obj graphic sama dengan panel 1 dot create graphic. Data di dalamnya ada data 0 sampai data 4 sama dengan label 6 sampai label 10. Nah, private void pertama itu ada form 1 yang dimana kita bisa dapat dengan cara mengklik dua form ini maka akan dibawa ke private void ini. Lalu di private void kedua ada button 1. Button 1 ini kita dapatkan dengan cara mengklik data baru ini 2 kali maka akan dibawakan ke dalam private void ini. Yang di dalamnya ada random, data random sama dengan new random buka kurung tutup kurung dot comma for buka kurung integer i sama dengan 0 tutup kurung koma i lebih kecil dari 5. Kenapa lebih kecil dari 5? Karena di sini hanya ada 5 data yang artinya tidak mungkin ada lebih dari 5 data. Titik koma i plus plus tutup kurung. Di bawahnya lagi ada data i.text sama dengan data random.next buka kurung 0,300 dot toString. Nah, jadi di sini nanti jika kita mengklikkan button ini kita tidak bisa mengcustomize data-data yang nantinya akan muncul, tetapi itu akan muncul secara random. Lalu private void kedua itu ada button kedua yang dimana di dalamnya itu ada panel 1.refresh for buka kurung integer 1 sama dengan 100 tutup kurung titik koma i lebih kecil daripada 850 titik koma i tambah 150 obj graphic.file ellipse buka kurung new solid brush buka kurung color.red. Nah, color.red ini nantinya titik-titik yang akan muncul akan berwarna merah, koma buka kurung i kurang 100 tutup koma buka kurung tutup kurung koma 300 kurang buka kurung convert dot to integer buka kurung data buka kurung i kurang 100 tutup kurung per 150 tutup kurung dot text tutup kurung koma 10 tutup kurung titik koma. Mari kita coba runkan saja program ini. Nah, sudah muncul. Kita klik saja data baru. Data satunya 199, data 2 281, data 3 269, data 4 170, data 5 295. Kita klik grafiknya, maka keluar 3 titik. Kita coba lagi menggunakan data baru, keluar 2 titik. Di sini mungkin tidak muncul 5 titik karena mungkin saja di panel ini terlalu kecil. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon maafkan saya. Sekian banyak, terima kasih.